Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wan nahbu sabil rasyadi wal hidayah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di pagi cerah kieu seger urang tiasa patepang deui patepung lawung dina ieu waktos patepang wajah dina ieu channel Qoharna 810 di IG anu malah mandar mudah-mudahan orang sadayana dibasihan kesehatan, diberikan kesehatan baik kesehatan batin maupun kesehatan zahir, baik kelancaran dunia dan baik kelancaran akhirat nanti. Dalam kesempatan kali ini kita ambil tema yaitu tentang 40 faedah membaca sholawat. Jadi ada 40 fadilah membaca sholawat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an di dalam kitabnya. Arba'una ya. Faidatin faidatulis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 faidah sholawat, faidah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah imtisalu amrillah, mematuhi perintah Allah ya. Jadi bagi orang yang suka membaca sholawat insyaallah bakal istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karomah. Jadi istiqamah itu adalah lebih bagus daripada 1000 karomah. Yang kedua, muwafiqatullah subhanahu wa ta'ala fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ikhtalaf tulis sholatani. Jadi bersalawat kepada Nabi adalah sesuai dengan perintah Allah, menyamai apa yang Allah lakukan meskipun ada perbedaan makna antara sholawat dari kita umat Muhammad dan sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, muwafiqatul malaikati fiha. Menyamai perbuatan malaikat karena malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam mukadimah dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seperti itu. Yang keempat, fadilah yang keempat, al-husul ala asyru salawati minallah ta'ala alal musalli marratan wahidatan. Jadi mendapat 10 salawat dari Allah bagi mereka yang bersolawat sekali. Jadi kita membacakan 1 salawat diganti sama Allah 10.
Yang kelima, yarfa'ul abda biha asyru darajatin. Ditinggikan atas 10 derajat dari setiap sekali bacaan sholawat. Jadi makin banyak membaca sholawat kita, makin Allah mengangkatkan derajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Rasulullah. Ya Habiballah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan. Salam hormat kami ucapkan ya Rasulullah. Syafaat yang kita harap padamu ya Habiballah. Semoga langkah kita semua diberi kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang yarfa'ul abda biha asdarajatin. Yang keenam, yaktubu lahu biha asyru hasanatin. Ditulis atas 10 kebaikan dari setiap sekali bacaan sholawat. Baca sholawat sekali 10. Baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kita teruskan baca sholawat dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumillah fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumillah. Seperti itu. Banyak lagi sholawat yang sekarang lagi musim sholawat. Ada seperti Qamarun sidnan nabi Qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Seperti itu. Wajmala minka. Banyak sholawatnya yang kita bacakan. Daripada baca yang gak jelas, mending baca sholawat. Kalau UJ dulu bacanya ya Rasulullah salamun alaik. Itu mah judulnya kebinaria. Datang pulang jadi 2. Diganti nadana, liriknya diganti sama ya Nabi ya Rasul salam, ya Nabi salam, ya Rasul salamun alaik, ya Rafi asa niwad daraji adfatayazi otal alami, ya Allah ya wahailal judi wal karami, Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habib ya Rasulullah. Boleh ya seperti itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Seperti itu ya. Kang Haji Mumin seperti ya
Nah, minum dulu ya. Ada contoh wal kaukaba. Contoh ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi santai sebenarnya ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi wal kaukabu zuri anta imamul hadra sultanu wal ghaibi anta imamul hadra sultanu wal ghaibi. Itu banyak lagi sholawat ada masih banyak lagi, perbanyaklah baca sholawat agar kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kelima diangkatkan 6, dituliskan 10, 7 yamhu lahu biha asru sayyatin, dihapus dari 10 keburukan dari setiap sekali bacaan sholawat. Jadi kebaikan diangkatkan 10 dan kejelekan dihapus 10. Masya Allah. Yang ke-8 annaha sababu fi ijabatid du'ai, sababnya diijabah doa. Jadi doa kita baca sholawat sebelum berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca sholawat dulu. Ya. Karena Allah juga membaca sholawat. Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yusalluna 'alan nabi, membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah di sini. Bacalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saking wajibnya, termasuk dari rukun khutbah. Kalau tidak membaca sholawat tidak sah khutbah dalam jum'ahnya. Annaha sababu fi ijabatid du'a, sholawat adalah sebab dikabulkannya doa, ya. Terus ada berpendapat dikabulkan doa itu ada depending dikarenakan kita banyak dosa. Ada langsung dijawab, langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita megang kepada baginda Nabi Muhammad SAW biar proposal kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung kepada Allah, siapa kita? Kita kepada guru, para sahabat, para tabi'in, baru kepada Nabi Muhammad SAW. Sababul ghufranidz dzunub, jadi sebabnya maafkan daripada dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Diampuni dosa. Ya, sponsornya Tibdah, minumnya teh lemon California. Peryogi diantos seueur. Peryogi seueur samingon sabaraha kintal oge seueur. Abdi nyadak nati Ciwidey, Ustad Wawan. Jadi itu ayah sapi, susu sapi, ayah itu. Jadi tiasa sponsornya mendak seger, alhamdulillah. Terasna sabab li ghufraniz dzunub, selawat adalah sebab diampuni dosa. Jadi mudah-mudahan ya diampuni dosa. Dosa di sini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu mana? Zina, bunuh diri, ukukil walidaini, menyakiti kedua orang tua, terus menyekutukan Allah, terus sumpah palsu, dosa besar itu harus kembali lagi, harus bersyahadat lagi orang seperti itu, ya, bersyahadat lagi, harus bersyahadat lagi. Karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rada hese ieu teh nya. Saterasna aya panginten
Sababul ghufranid dzunub, sababul kifayatullah subhanahu wa ta'ala al-abda ma'ahmahu. Salawat adalah sebab dicukupkan oleh Allah segala keperluan kita, dihajatkan hajat kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ke-12, qaribul abda minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, dekat. Salawat adalah sebab untuk dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mudah-mudahan ya, amin. Yang ke-13, qiyamus sholati maqamus shadaqat lizil asrah. Orang yang bersolawat dia seperti bersedekah kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Apalagi dengan duitnya oke, bersedekah. Salawatnya oke, nah itu lebih bagus. Yang ke-14, sabab liqadha'il hawaid. Salawat adalah sebabnya dikabulkan hajat kita. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabab mendapatkan salawat dari yang ke-15 adalah sabab li sholatillah wal malaikat alaihi. Sebab untuk mendapat salawat dari Allah berupa rahmat dan salawat para malaikat menikmati atau memintakan ampun kepada Allah bagi dia yang bersalawat. Jadi malaikat memintakan ampunan kepada kita bagi orang yang bersalawat. Yang ke-16, sabab zakatul musalli wa taharatul lahu. Salawat juga berfungsi seperti zakat pada dan pensucian diri. 17, sabab tabsyirul abda bil jannati qoblal mautahu. Salawat adalah sebab diberinya kabar gembira kepada hamba dengan surga sebelum dia meninggal dunia. Bakal diberi kabar. Amin ya. 18, sababun najata min ahwalil yaumil qiyamah. Salawat akan menjadi penolong dari ketakutan yang sangat hebat dari kiamat. Yang ke-19, annaha sababul litadzkiril abada manasiyahu. Salawat juga akan menjadikan seseorang mengingat kembali hal-hal yang telah dia lupakan. Yang ke-20, sababu raddu salam Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli al-musallim alaihi. Salawat juga merupakan sebab kita untuk mendapatkan balasan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-21, salawat akan membuat majelis menjadi baik dan tidak ada perasaan menyesal di hari akhirat nanti bagi pembacanya. 22, sababun nafil fuqara. Salawat akan menghindarkan kita dari kefakiran. Terus salawat itu akan menghindarkan kita dari sifat bakhil, pelit dan kikir. Dit koret meregese. Yang ke-24, sababun nazatu minad du'a alaihi. Salawat akan menyingkirkan kita dari penderitaan dan terhina. Yang ke-25, salawat adalah jalan menuju surga, karena orang yang bersalawat akan mendapatkan jalan yang benar menuju surga, dan sebaliknya orang yang meninggalkan salawat akan tersesat dari jalan menuju surga. Nauzubillah. Salawat akan menghindarkan sebuah majelis dari bau busuk. Ya, karena majelis yang di dalamnya tidak dilantunkan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah mengeluarkan bau busuk. Sebab tamamil kalami, salawat akan menyempurnakan sebuah percakapan dan menyempurnakan khutbah dan lainnya. Terus yang ke-8, orang yang bersalawat akan mendapat pencaraan cahaya padanya ketika di atas sirat. Salawat akan mengeluarkan sifat bengis dari hati orang yang hamba. Allah akan memujinya ya di hadapan para penghuni langit bumi ya. 31, sababul barakah alal musalli wa amalhi wa amrahu. Salawat akan menjadikan berkah ya. Salawat akan menjadikan berkah amal dan berkah umur, seperti itu. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Orang yang baca salawat itu, salawat adalah untuk mengabadikan cintanya kepada Rasulullah. Ya, salawat menjadi sebab berkesinambungannya cinta dari Rasulullah kepada siapa yang bersalawat. Yang ke-35, salawat adalah sebab untuk mendapatkan hidayah seorang hamba akan menghidupkan hati yang telah mati. Yang ketiga, sabab waradhu salam al musalli. Salawat akan membuat nama pembacanya diajukan kepada Nabi. Jadi kalau kita ingin
mulia di hadapan Allah dan manusia, baca berbanyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan sholawat akan menjadikan penyebab ditetapkan kakinya atas surat, tetap kakinya tidak akan goncang bolak-balik. Nah, dengan bersolawat berarti telah menunaikan sebagai haknya Rasulullah. Yang ketiga sesungguhnya dia dalam sholawat terdapat zikrullah, zikrun Nabi, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-40 sesungguhnya sholawat adalah doa, sholawat adalah perintah atau permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memuji kekasihnya. Dan sholawat adalah permintaan seorang hamba untuk semua hajat dan kepentingannya. Semoga Allah kabulkan semua hajat baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Like dan share dan komen di IG-nya karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Patut dan pantas kita perbanyak baca selawat dan disebarkan teks dan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di Jumat barokah ini kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit dunia baik penyakit akhirat. Dijauhkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dijaga keluarga kita, saudara-saudara kita, handai tulan kita. Diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Dan kita diberikan lancar untuk melepaskan nyawa, lancar mendapatkan harta, lancar segalanya, ciri dari qabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.